I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? The times that they said it's impossible, they build the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and turn it up again. It's not a thing, we can better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoira Marta Parapat dari kelas BGP 3 semester 4. Di sini saya akan menceritakan tentang Masjid Raya Al-Osmani yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pekanlabuhan, sekitar 25 km sebelah utara Kota Medan. Sumatera Utara memiliki banyak sekali tempat-tempat yang mempunyai nilai dan sejarah Islam yang bisa dikunjungi. Salah satu objek yang menarik adalah Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani ini terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Masjid ini dulunya berada tepat di depan Istana Kesultanan di Labuhan. Masjid cantik yang terkenal dengan nama Masjid Labuhan ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Medan dan menyimpan banyak cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Masjid ini menjadi masjid tertua di Kota Medan karena dibangun lebih dulu dari Masjid Raya Al-Mashhun atau yang dikenal dengan Masjid Raya Medan. Masjid Al-Osmani dibangun pertama kali oleh Sultan Osman Perkasa Alam atau Sultan Delhi ke-7 pada tahun 1854 Masehi. Namun, putra beliau yang kemudian menyelesaikan pembangunan masjid ini karena pada saat pembangunan masjid belum selesai. Sultan Osman Perkasa Alam sudah meninggal. Pembangunan Masjid Al-Osmani bertujuan agar Kesultanan Delhi memiliki sebuah masjid khusus untuk keluarga kesultanan. Masjid ini dibangun dengan bahan-bahan kayu yang berkualitas, yang kemudian pada tahun 1870 mulai dibangun secara permanen oleh putra beliau, Sultan Mahmud Perkasa Alam atau Sultan Delhi ke-8. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Perkasa Alam, masyarakat di sekitar kesultanan tersebut memiliki penghidupan yang sangat layak dan makmur. Maka tidak heran jika pada masanya pembangunan masjid ini bisa maksimal dengan kemegahan meskipun dibangun pada abad ke-19. Masjid ini memang mayoritas berwarna kuning sejak pertama kali dibangun oleh Sultan Delhi ke-7. Warna kuning yang ada pada masjid merupakan warna kebanggaan suku Melayu yang memiliki arti kemuliaan dan kemegahan. Perpaduan warna hijau yang menggambarkan simbol keislaman. Masjid Al-Osmani tidak hanya dibangun dengan arsitektur bercorak budaya Melayu saja, namun budaya lain pun nampak jelas terlihat pada bangunan masjid. Bangunan masjid ini ternyata juga memiliki gaya arsitektur dan motif yang mengandung nuansa budaya Eropa, India, dan Timur Tengah. Kapasitas Masjid Al-Osmani dapat menampung hingga 1.000 jemaah. Masjid itu juga sudah diterapkan sebagai masjid tertua dan menjadi cagar budaya Medan pada 2016 lalu. Meski Masjid Al-Osmani telah berusia lebih dari 150 tahun, namun keelokan masjid tertua di Kota Medan ini tidak pernah memudar. Masjid Al-Osmani adalah karya dan buah tangan arsitektur Jerman yang bernama Zidi Lengeris. Saat itu, Sultan Delhi Mahmud Perkasa Alam meminta Lengeris merenovasi masjid yang masih berbentuk bangunan sederhana dari kayu dalam tempo 3 bulan. Permintaan Sultan pun dipenuhi dengan lahirnya bangunan megah yang kuat unsur arsitektur India, Tiongkok, Timur Tengah, Eropa, dan Melayu ini. Masjid ini awalnya hanya rumah panggung dari kayu seukuran 16 x 16 meter.
di masa Sultan Mahmud mulai dari tahun 1870 hingga tahun 1872. Masjid ini mengalami banyak perombakan. Setidaknya masjid ini mengalami 7 kali renovasi, mulai ukuran dan luas, desain bangunan, sampai bahan bangunan. Meski berkali-kali mengalami pemugaran, arsitektur asli dari bangun masjid ini tetap dipertahankan. Pada pintu masjid digunakan ornamen Tiongkok, ukiran di setiap bangunan bernuansa India, arsitekturnya ala Eropa, dan ornamen-ornamennya bernafaskan Timur Tengah. Kubah masjid yang terbuat dari tembaga bersegi 8 berumur seabad lebih mengikuti gaya India yang beratnya mencapai 2,5 ton. Masjid Al-Osmani menyimpan banyak sekali cerita sejarah dari Kesultanan Delhi. Masjid ini kini menjadi saksi bisu sejarah, di mana di halaman depan dan samping masjid terdapat pusara keluarga Kesultanan. 5 Raja Delhi yang dimakamkan di pusara ini yaitu Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi keempat, Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi kelima, Sultan Amaluddin Perkasa Alam, Raja Delhi keenam, Sultan Osman Perkasa Alam, Raja Delhi ke-7, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam yaitu Raja Delhi ke-8, dan termasuk makam permaisuri dari Kesultanan Malaysia. Ruang sholat Masjid Al-Osmani berbentuk 4 persegi panjang dengan 3 pintu pada ketiga sisinya. Pintu tidak ada di sisi sebelah barat karena menjadi tempat mihrab. Hiasan geometri dan lengkungan ada di bagian atas pintu dan 2 buah daun pintu pada bagian tengah. 2 pintu lagi yang berada di sebelah kiri dan kanan pintu yang berada di tengah ruangan. Hiasan kedua pintu sama dengan pintu yang berada di tengah, hanya ukurannya agak besar, dan di bagian atas pintu dihiasi dengan lengkungan yang meruncing. Lengkungan-lengkungan ini menjadi jendela kaca yang berbias dan berwarna. Di sudut-sudut ruang utama, masing-masing juga dihiasi dengan 2 buah lengkungan. Ruang sholat mempunyai 4 buah tiang yang dicor berbentuk segi 8. Tiang bagian bawah, tengah, dan atas diberi pelipit datar yang melingkar. Di dalam ruang sholat juga ada 2 mimbar. Mihrab di bagian barat memiliki 2 buah jendela kaca berbias dan berwarna di kiri dan kanannya, yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Di kiri dan kanan mihrab ada 2 berbentuk lingkaran dan segi 4. Bagian dalam mihrab dihiasi dengan lengkungan, pelipit datar, dan kaligrafi yang berisi ayat Al-Quran. Bagian atas mihrab dihiasi dengan lengkungan dan pelipit-pelipit yang merupakan hiasan lanjutan dari sisi barat. Selain hiasan itu juga diberi hiasan kaligrafi yang berisi surat-surat Al-Quran dan bunga-bungaan serta suluran-suluran. Di kawasan Masjid Al-Osmani ini juga terdapat taman yang berupa taman terbuka dengan sebuah pondok pada lahan tersebut dengan warna dan ornamen khas arsitektur Melayu. Dahulunya taman ini merupakan tempat Sultan Delhi dan para kerabat serta keluarga berkumpul apabila mengunjungi Masjid Al-Osmani. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Masjid Raya Al-Osmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.